Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iik Nurhasana dari SD Negeri 1 Pabdilan Kulon. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan rencana aksi perubahan orientasi P3K dengan mengambil tema GLS, yaitu Gerakan Literasi Kelas. Poin pertama adalah latar belakang. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. ASN P3K wajib menjalani masa percobaan yang dilaksanakan melalui proses pendidikan dan pelatihan terintegrasi untuk membangun moral, kejujuran, semangat dan motivasi nasionalisme dan kebangsaan, karakter kepribadian yang unggul dan bertanggung jawab, dan memperkuat profesionalisme serta kompetensi bidang. Maksud dan tujuan kegiatan orientasi P3K ini memiliki maksud diantaranya: yang pertama, peserta mampu memahami program orientasi serta mengenal nilai dan etika instansi pemerintah dalam mendukung pelaksanaan tugas jabatannya dalam mendukung pencapaian visi misi organisasi. Yang kedua, peserta mampu mengaktualisasi nilai-nilai dasar ASN berakhlak. Tujuan dari orientasi pengenalan nilai dan etika instansi pemerintah bagi P3K adalah: yang pertama, pengenalan tugas dan fungsi ASN. Yang kedua, pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah. Yang ketiga, diharapkan mampu mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN berakhlak serta dapat melaksanakan tugas yang menjadi kewajibannya dalam melaksanakan program pemerintah di unit kerjanya. Adapun tujuan khususnya adalah: yang pertama, peserta didik mampu membaca dengan lancar. Yang kedua, peserta didik mampu meningkatkan literasi membaca. Yang ketiga, meningkatkan minat baca peserta didik. Selanjutnya adalah visi Kabupaten Cirebon, yaitu Cirebon beriman, bersih, inovatif, maju, agamis, aman. Selanjutnya, misi Kabupaten Cirebon. Yang pertama, Kabupaten Cirebon bersih, mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, melayani, akuntabel, dan profesional. Yang kedua, Kabupaten Cirebon inovatif, menciptakan ekosistem inovatif di pemerintahan dan masyarakat. Yang ketiga, Kabupaten Cirebon maju, menciptakan masyarakat modern yang tidak meninggalkan jati diri adat dan budaya. Yang keempat, Kabupaten Cirebon agamis, menguatkan toleransi antar umat beragama sesuai dengan keyakinan para pemeluknya. Yang kelima, Kabupaten Cirebon aman, menciptakan lingkungan yang asri, aman, dan nyaman. Selanjutnya, struktur organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon. Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2022 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja perangkat daerah Kabupaten Cirebon, yaitu: yang pertama, Sekretariat Daerah, yang kedua, Sekretariat DPRD, yang ketiga, Inspektorat, yang keempat, Dinas Daerah, yang kelima, Badan Daerah. Selanjutnya adalah manajemen kepegawaian dan penilaian kinerja P3K. Yang pertama, pengadaan, yang kedua, penilaian kinerja, yang ketiga, disiplin, yang keempat, hak, yang kelima, ASN berakhlak. Selanjutnya adalah visi Dinas Pendidikan, terselenggaranya layanan prima pendidikan untuk membentuk masyarakat Kabupaten Cirebon yang cerdas dan kompetitif. Selanjutnya, misi Dinas Pendidikan. Yang pertama, meningkatkan ketersediaan layanan pendidikan yang bermutu bagi peserta didik. Yang kedua, meningkatkan ketersediaan layanan pendidik dan tenaga kependidikan yang berkompeten. Yang ketiga, meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan. Yang keempat, meningkatkan tata kelola layanan pendidikan. Berikut adalah visi misi sekolah. Yang pertama, visi dari sekolah: terwujudnya sekolah sebagai wahana pembentukan watak peserta didik yang patuh, prestasi, agamis, tertib, unggul, harmonis. Selanjutnya, misi dari sekolah yang pertama adalah meningkatkan ketersediaan layanan
pendidikan yang bermutu bagi peserta didik. Yang kedua, meningkatkan ketersediaan layanan pendidik dan tenaga kependidikan yang berkompeten. Yang ketiga, meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan. Yang keempat, meningkatkan tata kelola layanan pendidikan. Berikut ini saya lampirkan SOTK SD Negeri 1 Pabdilan Kulon dengan Bapak Kepala Sekolah, yaitu Bapak Hambali SPD SD. Berikut ini adalah rencana aksi perubahan yang sudah saya susun untuk saya laksanakan ke depannya. Yang pertama yaitu 5S, salam, senyum, sapa, sopan, dan santun. Dengan tujuan, anak-anak terbiasa mengucapkan 5S, salam, senyum, sapa, bersikap sopan, dan berkata santun. Indikatornya adalah menggunakan dengan observasi pengamatan melalui kegiatan sehari-hari yang dilakukan oleh peserta didik dengan baik di lingkungan sekolah. Rencana aksi perubahan berikutnya yaitu membaca buku 15 menit sebelum belajar. Dengan tujuan siswa sudah memiliki pemahaman sehingga cepat dan tanggap dalam proses kegiatan belajar mengajar di kelas sehingga termotivasi untuk membaca. Indikatornya adalah meningkatnya daya baca siswa di kelas dengan ditandai semakin banyaknya buku yang diminati oleh siswa baik di sekolah dan di rumah. Rencana aksi perubahan berikutnya yaitu membudayakan mencintai lingkungan dengan tujuan untuk membiasakan siswa untuk mencintai kebersihan diri dan lingkungannya di sekolah. Dengan indikator yang pertama, lingkungan di dalam dan di luar kelas selalu bersih. Yang kedua, anak-anak terbiasa membuang sampah pada tempatnya. Kesimpulannya adalah banyak pelajaran dan arahan serta motivasi yang saya dapatkan setelah mengikuti kegiatan orientasi. Semoga pembelajaran yang saya dapat menjadi penyemangat saat kami melaksanakan tugas di instansi kami. Sesuai dengan tujuan diadakannya kegiatan orientasi bagi ASN P3K, diharapkan ASN P3K memiliki rencana-rencana kerja sebagai perwujudan program sekolah yang dimana akan memberikan dampak baik serta menjadi aparatur sipil negara yang berintegritas, inovatif dalam melaksanakannya di unit kerja masing-masing. Rencana-rencana kerja meliputi membudayakan 5S, yaitu salam, senyum, sapa, sopan, dan santun. Selanjutnya, membaca buku 15 menit sebelum belajar dan membudayakan mencintai lingkungan. Dengan rencana aksi tersebut, diharapkan ASN P3K bisa menjadi seorang yang berintegritas dalam pelaksanaan tugasnya. Poin yang terakhir yaitu saran. Yang pertama, setelah saya mengikuti orientasi diharapkan dapat meningkatkan kinerja ASN P3K. Yang kedua, dapat meningkatkan pengetahuan tentang nilai-nilai dan etika dalam menjalankan pekerjaan sebagai aparatur sipil negara. Yang ketiga, mampu mengaktualisasikan di dalam kehidupan sehari-hari dan di tempat tugas. Berikutnya, saya akan menampilkan video tentang kegiatan perencanaan aksi perubahan yang sudah saya lakukan di sekolah. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.